Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji T yang pertama, yaitu tentang uji hipotesis satu sampel. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu ya. Jika ada bagian yang kurang jelas saat menonton video ini, silahkan tuliskan pada bagian komentar. Mari kita simak videonya bersama-sama. Uji hipotesis rata satu sampel atau yang sering disebut dengan istilah one sample t-test digunakan untuk menguji hipotesis atau dugaan pada penelitian dengan hanya satu kelompok sampel saja. Kelompoknya hanya satu. Contoh adalah memprediksi rata-rata tinggi badan mahasiswa semester 3 yang ada di Jogja. Jika kita teliti atau kita hitung seluruh tinggi badan masing-masing mahasiswa di Jogja, tentu saja akan kerepotan. Maka di sini populasinya adalah seluruh mahasiswa semester 3 di Jogja. Sehingga untuk mempermudah atau mengefisienkan penelitian atau kegiatan ini, kita ambil sejumlah sampel, yaitu misalkan 100 orang mahasiswa yang kuliah di Jogja semester 3 yang kita pilih secara acak. Nah, yang akan kita teliti adalah 100 orang itu atau 100 mahasiswa itu. Tetapi setelah kita peroleh kesimpulan, maka kesimpulannya tidak hanya berlaku untuk 100 orang itu saja, tetapi berlaku juga untuk seluruh mahasiswa yang ada di Jogja. Itulah yang dinamakan dengan uji hipotesis dengan pengambilan sampel. Jadi ada sampel yang kita teliti, tetapi kesimpulannya kita gunakan untuk seluruh populasi. Proses menyimpulkan sampel dan digunakan untuk populasi, itulah yang kita sebut dengan generalisasi atau biasa kita sebut dengan inferensi. Statistikanya dinamakan statistika inferensial. Contoh hipotesisnya adalah yang pertama, misalkan rata-ratanya 170, misalkan seperti itu. Jadi kita kalau ubah dalam bahasa matematika, bisa kita gunakan rata-ratanya sama dengan 170, mungkin seperti itu. Atau bisa juga hipotesisnya rata-ratanya lebih dari 170, sehingga menjadi mu lebih dari 170. Atau bisa juga menggunakan hipotesis rata-ratanya kurang dari 170, sehingga nanti menjadi mu kurang dari 170. Seperti itu untuk contoh-contoh hipotesisnya. Nah, untuk statistik uji atau rumus yang digunakan dalam one sample t-test ini adalah T observasi berbunyi statistik ujinya atau rumus yang digunakan adalah X bar dikurangi dengan mu 0. Mu 0 adalah nilai pembandingnya. Kalau di contoh sebelumnya tadi misalkan 170, itu berarti mu 0-nya 170 dibagi dengan S dibagi S per akar N. Ini adalah rumus yang digunakan. Di mana untuk T ini berdistribusi T observasi berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Ini kita gunakan untuk mencari nilai T pada tabel. Nanti akan kita berikan contohnya. Di sini ada catatan untuk nilai S-nya sendiri bisa kita cari dengan cara akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi dengan N kali N-1. Jika dilihat di sini ada sigma X kuadrat dan sigma X dikuadratkan. Ini berbeda. Nanti silahkan Anda bisa lihat contoh untuk penyelesaiannya. Untuk H0 pada independent sample t-test, untuk H0 pada one sample t-test, di sini ada 3 jenis H0 yang bisa kita gunakan. Nanti kita bisa memilihnya salah satu tergantung dengan hipotesis yang diberikan. Ada menggunakan sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan.
Kita ingat kembali ciri dari H0 adalah selalu ada sama dengannya, sementara untuk H1 tidak ada sama dengannya. Mu0 sendiri adalah nilai pembanding. Sekarang kita langsung saja pada contoh soalnya. Misalkan contoh soalnya berbunyi, suatu penelitian yang meneliti tentang berat badan mahasiswa kampus ABC tahun 2020. Dipilih sampel secara acak, tidak seluruh mahasiswa yang diteliti, hanya 12 orang saja, dan 12 orang itu dicatat tinggi badannya, berat badannya. Setelah dicatat berat badannya, misalkan kita punya dugaan rata-rata berat badan mahasiswa kampus ABC adalah 70 kilo, misalkan seperti itu. Ini termasuk dalam persoalan one sample t-test, karena obyeknya hanya satu atau kelompoknya hanya satu saja, yaitu mahasiswa kampus ABC, dan tidak ada kelompok yang lainnya, hanya satu kelompok saja. Kalau misalkan di makanan, berarti hanya satu piring makanan saja. Kita bisa mengatakan makanan ini enak, makanan ini kurang enak, misalkan seperti itu. Di sini kita diberikan petunjuk alfa yang digunakan atau toleransi kesalahan yang digunakan bisa sebesar 1%. Nah, untuk hipotesis yang akan kita uji berbunyi, rata-rata berat badan mahasiswa kampus ABC adalah 70 kilo. Kira-kira kalau ini kita buat dalam bahasa matematika menjadi tanda sama dengan rata-rata sama dengan 70 kilo. Kita bisa menuliskannya rata-rata sama dengan 70 kilo. Ini adalah hipotesis yang akan kita uji. Lawan dari hipotesis ini berarti rata-rata tidak sama dengan atau bukan 70 kilo. Rata-rata bukan 70 kilo. Sekarang, manakah yang masuk ke dalam H0 dan H1? Jika kita ingat kembali, H0 selalu ada sama dengannya, maka H0 adalah berarti yang pertama, yang mu sama dengan 70 itu adalah H0. Tidak menjadi patokan yang ada di soal atau yang menjadi hipotesis penelitian itu selalu H0. Tergantung dari konversinya. Misalkan dari hasil dari yang ada di soal itu kita konversi menjadi tanda sama dengan, maka hipotesis itu kita namakan H0. Tetapi misalkan setelah kita konversi ternyata tidak ada sama dengannya, maka hipotesis penelitian itu menjadi H1. Selanjutnya, setelah kita tulis hipotesisnya, langkah yang kedua adalah kita tulis signifikansinya. Signifikansinya di soal tadi disebutkan sebesar 1%, berarti 0,01. Kita lihat di sini, karena untuk hipotesis ini menggunakan tanda sama dengan, berarti untuk uji 2 ekor, Anda masih ingat tentunya untuk uji 2 ekor, berarti luasannya perlu kita bagi menjadi 2, sehingga alfanya yang digunakan adalah alfa per 2. Maka nilai alfa kita bagi 2 menjadi 0,005, atau setengah dari 0,001. Selanjutnya, statistik uji yang digunakan di sini karena one sample t-test, kita gunakan rumus ini, T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, di mana T observasi berdistribusi T dengan derajat bebas N min 1. Selanjutnya kita masuk ke komputasi. Komputasi berarti kita akan menghitung dari data yang telah ada menggunakan persamaan atau statistik uji yang ada. Data yang sudah masuk, yang pertama, sebelum kita menghitung T observasi, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai S. Untuk menghitung nilai S di sini, kita memerlukan sigma X kuadrat dan sigma X dikuadratkan. Maka di sini, data yang sudah ada, saya berikan simbol X. X-nya saya tulis ada 51, 71, sampai dengan yang terakhir 81 untuk data yang ke-12. Selanjutnya untuk X kuadrat, ini berarti nilai X dikuadratkan, 51 kuadrat hasilnya 2601,
71 kuadrat hasilnya 5041 dan seterusnya sampai 81 kuadrat hasilnya 6561. Sudah kita kuadratkan masing-masing, kita peroleh nilainya seperti ini, jumlahnya. Ini berarti sigma X 892, dan yang di sebelah kanan adalah sigma X kuadrat 68044. Ini sigma X kuadrat. Selanjutnya, setelah kita peroleh nilai tersebut, kita akan menghitung nilai S. Nah, ini kita tulis seperti ini supaya lebih mudah. Sigma X-nya adalah 892, maka sigma X dikuadratkan sebesar 795.664. Jadi, sigma X kuadrat yang di sini nanti kita gunakan nilai 795.664 ini. Sedangkan untuk sigma X kuadrat berarti 68.044. Kita lihat dari tabel. Untuk N-nya, N itu adalah banyaknya data. Di sini ada 12 data. Setelah kita peroleh nilai seperti ini, selanjutnya kita hitung nilai S. S-nya berarti N-nya 12, sigma X kuadratnya sebesar 68.044, dikurangi sigma X dikuadratkan, hati-hati jangan sampai terbalik, sigma X kuadrat dan sigma X dikuadratkan. 795.664 dibagi N, N-nya 12, N minus 1 berarti 12 dikurangi 1 hasilnya 11. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 12,6. Itu adalah nilai S. Setelah nilai S kita peroleh, langkah selanjutnya adalah mencari nilai T. Kita masukkan ke dalam persamaan. Oh ya, sebelum mencari T, kita cari terlebih dahulu X bar. Atau karena di sini ada X bar, maka kita perlu cari dulu nilai X bar. X bar adalah sigma X dibagi dengan N. Sigma X-nya kita peroleh 892, dibagi dengan N, N-nya 12, maka kita peroleh nilainya 74,3. Setelah S dan X bar diperoleh, selanjutnya kita akan mencari nilai T. T observasi adalah X bar min mu0 dibagi dengan S per akar N. X barnya 74,3 dari hasil penghitungan sebelumnya dikurangi mu0, mu0-nya 70 dari soal ini yang ada di belakang sama dengan ini adalah mu0. Mu0. 70 dibagi dengan S-nya, S adalah 12,6 dibagi dengan akar N, N-nya 12. Sehingga kita peroleh hasilnya sebesar 1,18. Jadi, ini langkah yang keempat, kita telah menghitung nilai T observasi sebesar 1,18. Langkah yang kelima, setelah kita memperoleh T observasi adalah kita tentukan daerah kritisnya. Jika dilihat dari hipotesisnya ini, termasuk dalam uji 2 ekor, maka kita bisa menggambar 2 ekor seperti ini. Untuk ekor kanan luasnya 0,005 dan ekor kiri luasnya 0,005. Nah, sekarang untuk bisa meletakkan T observasi pada daerah yang ada di bawah ini, kita harus mencari terlebih dahulu batas-batas yang ada di bawah atau batas dari nilai T. Untuk mencari batas dari nilai T, kita akan menggunakan tabel T. Sebentar, saya ubah dulu. Nah, untuk mencari nilai yang ada di bawah ini, Anda harus mencari nilai T tabel. Caranya adalah menggunakan yang ada di belakang T observasi ini. Tn-1. Berarti alfanya kita gunakan ini 0,005 dan daerah bebasnya, derajat bebasnya kita gunakan N-1. N-1 dengan N-nya 12 dikurangi 1 berarti 11. Kita bisa mencarinya di sini 0,005 di tabel distribusi T. 0,005 dengan derajat bebas 11. Yang ada di sebelah kiri ini adalah derajat bebas 11. Maka kita peroleh nilainya adalah
3,1058. 3,1058. 3,1058. Nah, ini adalah nilainya. 3,1058 berarti yang di sebelah kiri adalah negatif 3,1058. Sekarang, setelah Anda tentukan batas-batasnya, Anda sekarang bisa meletakkan nilai T observasi ini ke dalam kurva T. Jika di sini nilainya 3,108 dan di sini nilainya negatif 3,1058, maka T observasi terletak kemungkinan di sini, di antara 3,1 dan negatif 3,1. Ini adalah T observasi. Dari sini bisa kita tuliskan daerah kritis berarti T yang kurang dari negatif 3,1058 yang berwarna biru yang di bawah ini, dan atau T yang lebih dari 3,1058. Sedangkan T observasi setelah kita cari hasilnya adalah 1,18. Ternyata T observasi tidak terletak di daerah kritis atau di luar daerah kritis, di daerah yang warna putih, tidak di warna biru. Maka bisa kita katakan karena tidak masuk di daerah kritis, ingat tadi syarat untuk menentukan masuk ke H0 ditolak atau diterima. Jika masuk ke daerah kritis berarti H0-nya ditolak. Jika di luar daerah kritis berarti H0 diterima. Karena ini di luar daerah kritis, maka keputusannya adalah H0 diterima. Dengan kata lain, H0 berarti benar atau dugaannya benar. Maka kesimpulannya adalah H0 itu sendiri. Jadi, rata-rata berat badan mahasiswa kampus ABC adalah 70 kilo, sesuai dengan H0-nya. Itu adalah cara untuk menentukan kesimpulan menggunakan uji T one sample t-test. Sekarang untuk contoh yang kedua akan coba kita bahas. Kasusnya sama seperti contoh 1, hanya perbedaannya pada pada hipotesisnya saja, yaitu yang berbunyi rata-rata mahasiswa berat badan mahasiswa kampus ABC lebih dari 65 kilo dengan alfanya 5%. Caranya sama. Yang pertama hipotesisnya dulu kita lihat di sini berarti lebih dari 65 kilo. Kita tuliskan hipotesisnya. Lebih dari 65 kilo. Ternyata kalau lebih dari 65 kilo itu masuk ke H1. Mengapa masuk ke H1? Karena tidak ada sama dengannya. Dan hipotesis H0-nya berbunyi tidak lebih dari 65 kilo. Anda tidak perlu menggunakan istilah kurang dari, tetapi cukup menggunakan kata tidak lebih dari. Tidak lebih dari bisa bermakna kurang dari atau sama dengan. Masuk ke H0. Jadi yang berbeda adalah hipotesisnya. Selain itu, yang berbeda lagi dari contoh sebelumnya, untuk signifikansinya tentu saja berbeda, 5%, sehingga kita gunakan 0,005. Kemudian komputasinya saya kira masih tetap. Di sini S-nya tetap, X-bar-nya juga tetap, T observasinya yang berubah. T observasinya berubah karena di sini mu0-nya berubah, yaitu mu0-nya 65 sesuai yang ada di soal, berarti ini kita ganti menjadi 65, sehingga kita peroleh T observasinya adalah 2,57. Nah, 2,57. Setelah kita peroleh T observasi 2,57, kita gambar di kurva T. Nah, bentuknya akan seperti ini. Untuk hipotesis satu ekor kanan, karena untuk hipotesisnya ini ada menggunakan tanda lebih dari untuk H1-nya, berarti uji satu ekor kanan. Sekarang, kita akan menentukan batas yang ada di bawah dari daerah kritis ini. Batasnya kita gunakan, kita lihat di tabel
T dengan alfanya 0,05 dan derajat bebasnya adalah N-1, di mana N-nya adalah 12, dikurangi 1 berarti 11. Saya ubah dulu. Nah, kita cari 0,05 dengan derajat bebas 11. 0,05 dengan derajat bebas 11. Maka kita peroleh nilainya adalah ini. 0,05 dengan derajat bebasnya 11. 1,7959. 1,7959. Setelah kita tentukan daerah kritisnya atau batas daerah kritisnya, kita gambar T observasi di bagian kurva ini. Kita peroleh karena ini 1,7 dan T observasinya 2,5, berarti untuk T observasi kemungkinan terletak di sebelah kanan. Nah, ini nilai T observasi. Daerah kritisnya sendiri yang di bawah warna biru ini adalah T yang lebih dari 1,7959. T observasinya sebesar 2,57. Jika kita lihat T observasinya ada di daerah kritis, maka elemen daerah kritis. Jika elemen daerah kritis, maka H0-nya berarti ditolak. Karena masuk ke daerah kritis. Jika di luar daerah kritis, H0-nya diterima. H0 ditolak artinya H0 itu salah. Berarti yang betul adalah H1. Maka kesimpulannya kita tuliskan kalimat dari H1. Nah, H1-nya berbunyi rata-rata berat badan mahasiswa kampus ABC lebih dari 70 kg. Demikian dulu untuk video kali ini. Demikian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada yang kurang jelas, pertanyaan dan lain sebagainya, bisa Anda langsung tuliskan pada bagian komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.